Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurandika, NIM 8020210142. Saya dari kelas 05 PT3 dengan mata pelajaran multimedia. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mengerjakan sebuah soal kuis. Yang pertama yaitu soal kuis dari 4 soal ini. Baiklah, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke praktek pada materi Photoshop Basic. Pertama yang harus disiapkan yaitu software dari Adobe Photoshop. Di sini saya sudah memiliki bahan yang untuk dilakukan pada materi Photoshop Basic. Hal pertama kali lakukan yaitu mencari foto yang ingin dijadikan sebagai subjek untuk mengedit. Di sini saya sudah menyimpannya. Yang pertama yaitu foto jalanan. Nih, ini adalah foto jalanannya. Lalu untuk subjek yang ketiga yaitu foto mobil. Ini dia foto mobil. Maksud saya untuk membuat foto-foto ini yaitu menggunakan toolbar yang ada di sebelah sini. Saya menggunakan dua macam toolbar yang saya akan lakukan. Yang pertama, saya ke foto bagian mobil dulu sebagai subjek pertamanya. Di sini ada tampilan magnetic lasso tool. Langsung saja saya mengcrop menggunakan toolbar yang sudah disediakan pada Photoshop. Di sini mungkin sedikit agak lebih lama dalam pengerjaannya karena membutuhkan waktu yang bisa terbilang sedikit lama. Ini bisa terbilang rumit karena saya memakai toolbar crop yaitu magnetic. Jadi membutuhkan waktu untuk menyesuaikan potongan-potongannya. Baik, ini sudah terpilih dari gambar mobil tersebut. Saya menggunakan tadi ini namanya magnetic lasso tool. Lalu hal selanjutnya yaitu saya mengcopy foto ini lalu memindahkannya ke foto bagian subjek pertama yang saya lakukan, yaitu foto jalanan tersebut, dengan menekan Ctrl V sebagai pastenya. Nah, setelah itu saya mengatur ukuran dari foto mobil tadi. Nih, tinggal diubah saja sesuai keinginan yang kita mau. Ya, ini untuk toolbar pertama saya sudah lakukan menjadi hasilnya seperti ini. Ini adalah Photoshop Basic toolbar yang pertama saya lakukan. Itu tadi adalah sebuah Photoshop Basic untuk yang pertama toolbar yang saya gunakan. Lalu lanjut untuk toolbar yang kedua. Saya di sini menggunakan Blur Tool. Blur Tool itu adalah sebuah toolbar yang digunakan untuk memburamkan foto yang ingin kita buramkan. Di sini saya menggunakan ukuran 95. Karena apabila dengan ukuran seperti ukuran 30 pixel, maka blur yang kita lakukan tidak akan terlihat dengan jelas. Maka di sini saya langsung saja menggunakan ukuran 95. Karena menurut saya itu biar lebih terlihat apa yang kita blur. Langsung saja saya lakukan. Ya.
terlihat pada Photoshopnya foto mobil yang saya pindahkan dari foto mobil sini tadi. Ketika saya pindahkan ke foto subjek pertama yang saya buat menjadi buram. Itu dikarenakan saya menggunakan tool dari blur tool tadi. Ya. Itu tadi penggunaan saya dalam Photoshop Basic. Dual toolbar yang telah disediakan pada Photoshop, saya sudah menggunakannya. Lalu di sini saya akan melanjutkan, yaitu lanjut ke soal yang kedua, yaitu hue atau saturation. Hue dan saturation ini adalah sebuah pengaplikasian salah satu fungsi perubahan inti atau intensitas atau kecerahan warna. Yang dimaksudnya yaitu apabila kita memiliki sebuah subjek foto namun kita tidak suka dengan warnanya, maka hal yang dilakukan yaitu menggunakan hue atau saturation. Baik, langsung saja. Ini tadi subjek pertama saya tadi menggunakan dua toolbar pada Photoshop. Lalu untuk menggunakan hue atau saturation tadi, saya membukakan sebuah file dulu pertama kali, yaitu ini adalah sebuah subjek yang ingin saya ubah menggunakan hue atau saturation tadi. Langsung saja saya buka. Nah, di sini terdapat sebuah foto pisang. Kenapa pisang? Karena pisang warnanya kuning. Maka saya ingin mengubah warna kuning ini menjadi warna yang saya suka. Nah, itu dia fungsi dari hue atau saturation, mengubah kecerahan atau intensitas warnanya. Nah, lanjut. Hal pertama yang saya lakukan yaitu membuka dulu ini menjadi name layer 0. Nah, setelah itu pada bagian ujung kanan ini ketika kita mengkliknya, yaitu ada di sini namanya hue atau saturation. Langsung saja kita tekan. Nah, ini adalah sebuah option yang terdapat pada hue atau saturation. Ketika kita menekan hue, maka berubah warnanya menjadi sesuai yang kita inginkan. Ya, tuh. Ketika kita ingin mengubah warnanya menjadi merah, pada saturation ini sebagai fungsinya yaitu lebih mengubah kecerahan pada warnanya, ya bisa lebih warna merah lebih cerah maupun menjadi abu-abu. Itu dikarenakan settingan hue saya berwarna keungu-unguan. Nah, kita tes lagi, ya tuh menjadi ungu cerah. Ketika saya turunkan saturationnya menjadi abu-abu. Nah, pada yang terakhir ini ada namanya lightness. Apa itu lightness? Lightness adalah sebuah untuk mencerahkan atau mengubah warnanya menjadi lebih gelap. Nah, kita tes saja lightnessnya, ya lebih cerah apabila kita geser ke sebelah kanan menjadi putih. Tidak ada subjeknya pisangnya tadi. Lalu ketika kita menurunkannya menjadi ke sebelah kiri, maka menjadi gelap. Ya, mungkin itu penggunaan dari hue atau saturationnya. Oke, baik, saya lanjutkan. Itu tadi adalah materi yang kedua, yaitu hue atau saturation. Lanjut untuk materi yang ketiga, yaitu penggunaan masking. Ya, mengaplikasikan penggunaan masking pada editing gambar. Langsung saja. Di sini saya buka dulu folder untuk saya gunakan masking. Di sini saya sudah menyiapkannya. Yang pertama itu adalah folder ini, saya buka. Nah, lalu untuk subjek yang saya jadikan sebagai maskingnya, yaitu saya buka dulu foldernya, yaitu gambar ini. Saya buka. Ini adalah gambar yang saya gunakan untuk masking yang akan diletakkan pada gambar ini, kota ini.
Lanjut, di sini saya Ctrl A, lalu saya copy dan saya pindahkan ke sini. Nah, menjadi seperti ini. Ya. Lalu lanjut, saya gunakan ini dulu, yaitu pointer ini. So transform control, lalu saya pindahkan ke tempat yang saya inginkan. Ya, ini untuk layar pertama kan namanya masih layar 1. Saya ubah saja namanya dengan menggunakan rename. Saya ubah menjadi Ultraman. Jangan lupa untuk menekan enter. Nah, sudah menjadi Ultraman. Lalu langkah selanjutnya yaitu dengan menekan ini di sudut kanan ini. Ya, tekan sekali. Nah, ini sudah menjadi 2 bagian. Lalu langkah selanjutnya yaitu dengan cara saya menggunakan ini brush tool. Fungsinya buat apa? Untuk menghapus area-area yang menurut saya tidak berguna. Ya, dalam foto yang Ultraman ini. Saya tekan Tam. Di sini ukurannya 13. Silakan pilih saja ukurannya sesuai yang kalian inginkan. Nah, lalu sudah sesuai dengan keinginan saya. Lalu jangan lupa untuk mengubah hitam dan putih ini. Bisa dengan shortcutnya yaitu dengan pada keyboard Anda dengan menekan X. Nah, sudah menjadi hitam putih, maka kita bisa menghapus untuk yang gambar Ultraman ini, backgroundnya bisa dihapus. Saya coba. Nah, bisa dihapus dengan sesuai keinginan saya. Ya, seperti ini. Bisa diubah ukurannya apabila kebesaran ukurannya, ya seperti ini. Nah, misalkan kalian sedang masking sebuah foto, lalu tiba-tiba tercoret, gambarnya hilang. Jangan cemas. Solusinya yaitu dengan menekan X, maka warnanya merubah menjadi putih dan hitam. Bila sudah begitu, maka bisa kita mengembalikan gambar yang telah terhapus tadi. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu caranya. Dan bila kita ingin menghapusnya lagi, lalu menekan X. Nah, warnanya menjadi hitam putih. Kita ubah dulu ukurannya agak sedikit lebih kecil. Lalu kita hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Ya. Nah, baik, fotonya telah jadi seperti ini. Nah, seperti ini fotonya, kira-kira hasilnya. Ini adalah penggunaan masking pada Photoshop. Baik, saya lanjut lagi. Itu tadi adalah sebuah masking, soal kuis tentang masking. Lalu untuk yang terakhir yaitu soal kuis tentang vanishing point. Langsung saja saya membuka software Photoshop. Lalu hal pertama yang dilakukan yaitu membuka folder dari yang kita lakukan untuk vanishing point. Di sini saya sudah menyiapkannya. Nah, di sini ada sebuah gambar kotak. Kan kotak ini hanya kosong. Nah, untuk melakukan vanishing point, hal yang perlu kita lakukan, yang butuhkan yaitu sebuah background atau gambar yang ingin kita letakkan pada kotak tersebut. Yaitu dengan cara membuka foldernya lagi. Lalu sudah saya siapkan gambar ini. Ya, ini gambarnya. Lalu saya mengcopy semuanya untuk gambar background ini. Lalu saya pencet Ctrl X. Nah, hilang kan?
Lalu saya pindah ke gambar kotak ini tadi. Nah, untuk melakukan vanishing point, di sini ada yang namanya filter pada atasnya ini. Atas nih, filter, lalu pergi ke vanishing point. Nah, pada tampilan ini kalian buat saja buat ukuran sesuai kotak yang saya download tadi. Nah, kita ukur-ukur saja. Nah, ini baru satu sisi. Tapi gimana kalau misalkan saya ingin menambah ke dua sisinya? Ini, ke samping ini. Cukup mudah, yaitu pergi ke bagian ininya, lalu tekan shift. Kontrol ulangi, kontrol, lalu saya tarik saja. Ya, seperti ini. Seperti ini, ya. Tinggal saya ukur sesuai keinginan saya. Setelah itu kita sudah memiliki bahan backgroundnya, tinggal saya kopikan saja ke gambar ini. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita tinggal geser-geser saja. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Maka secara otomatis gambar dari background tersebut menjadi pindah. Ya, guys ya. Ya, seperti ini sebagai contohnya. Lalu bagaimana dengan yang atasnya? Saya ingin juga menambahkan bagian atas kotak ini dengan cara menekan ini, ulangi ini. Lalu saya ukur saja ukuran kotaknya sesuai gambar, ya. Seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Ya, sudah seperti ini. Lalu kita kontrol V atau paste gambar tadi. Lalu kita ukur saja sesuai keinginan kalian, ya. Lalu kita pencet OK. Nah, seperti ini hasilnya dari vanishing point. Ya. Ya, mungkin cukup praktek saya tentang soal kuis yang dari awal, yaitu foto basic, lalu hue saturation, setelah itu masking dan vanishing point. Maaf apabila saya memiliki banyak kesalahan kata dan kurang pas bagi kalian. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.